Teman-teman, saat teduh pagi ini, edisi 84, Kitab Keluaran pasal 32, ayat 30 sampai dengan 35 akan mengakhiri masalah tentang penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah dosa yang sangat besar. Hukumannya pun sangat keras. 3.000 orang Israel yang tidak memilih Yahweh, tetapi yang tetap memilih untuk menyembah berhala, tewas oleh pedang. Tetapi Israel juga sangat diberkati oleh Tuhan dengan memiliki Musa sebagai pemimpin bangsa. Ayat 30 sampai dengan 33 berkata, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ya, Israel beruntung sekali memiliki Musa sebagai pemimpin bangsa dan juga sebagai gembala mereka. Pada Musa ini, kita menemukan ciri-ciri gembala yang baik. Yang pertama, gembala yang baik memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu sebabnya dia berkata kepada bangsanya, kamu ini berbuat dosa yang besar. Musa berani sendirian menghadapi bangsanya, menegur mereka, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, hanya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sajalah, yang tidak takut dengan semua risiko, yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri, yang bisa berbuat seperti Musa ini. Saya percaya Musa berbicara dengan hati, tidak dengan emosi. Dia memiliki hatinya Tuhan. Dia membawa hati Tuhan kepada bangsanya. Dan seperti yang terjadi dengan umat Israel, juga terjadi dengan kita. Kita semua cenderung untuk menerima teguran yang disampaikan tidak dengan emosi, tidak dengan menggurui. Kita semua cenderung menerima teguran yang disampaikan dengan hati. Maka pesannya bagi teman-teman yang menjadi gembala, bicaralah dengan hati, istimewa dengan hatinya Tuhan. Yang kedua, gembala yang baik memiliki hati yang mengasihi umat yang digembalakannya. Musa berkata, sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Iya, Musa memperjuangkan pengampunan untuk bangsanya yang sudah berdosa. Dapatkah kita menangkap kasih tulus Musa terhadap umat yang dipimpinnya ini? Tapi tunggu dulu, itu masih belum cukup. Untuk menggambarkan kasih Musa, dia masih berkata seperti ini kepada Tuhan. Bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, nah perhatikanlah frase yang baru saja saya ucapkan. Dan jika tidak, ada satu kalimat yang sangat penting yang menggambarkan hati Musa. Musa melanjutkan, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa sedang membujuk Tuhan dengan seluruh yang bisa dia lakukan. Musa pasang badan, dia siap untuk mengorbankan dirinya sendiri, bahkan jiwanya, demi supaya Tuhan mengampuni Israel. Musa bukan gembala yang egois, yang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Walau insiden penyembahan berhala Israel itu bukan kesalahannya. Harunlah yang bersalah, karena sebagai imam besar, dia mengizinkan umat menyembah berhala, dan Harun juga yang membuat patung lembu emas itu. Tetapi Musa yang pasang badan.
Dia perjuangkan pengampunan. Musa bukan tipe gembala yang mencari selamatnya sendiri. Nah, apa maksud Musa ketika dia berkata, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis? Mungkin Musa bermaksud, ya Tuhan, ambillah hidupku, biarkanlah aku mati saja jika engkau tidak mau mengampuni Israel. Tetapi mungkin juga ini maknanya, Musa sedang meminta untuk ikut dikutuk selama-lamanya jika Tuhan tidak mengampuni Israel, sehingga dia siap untuk tidak akan pernah masuk surga. Tetapi apapun itu menunjukkan betapa besar kasih Musa dan betapa besar rasa tanggung jawab yang dia miliki. Nah, teman-teman yang saat ini menjabat sebagai gembala, teladan Musa ini adalah sebuah pelajaran penting yang sangat berharga. Teladan Musa ini menjadi contoh bagaimana melayani dengan kasih. Karena itu yuk kita melayani dengan kasih yang tulus. Siaplah untuk membela umat di hadapan Tuhan. Mintakan pengampunan jika umat berdosa. Ambillah tanggung jawab jika umat tersesat. Kasih yang tulus adalah pancaran dari kasih Tuhan sendiri. Dan Tuhan pasti menghargai. Tetapi juga kita harus belajar satu hal, bahwa Musa punya keterbatasan. Tuhan berkata kepada Musa, ayat 33, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kitabku. Permohonan Musa ditolak. Tawar-menawar di hadapan hakim surgawi ditolak. Tuhan adalah Tuhan yang maha adil, sehingga setiap jiwa yang memilih untuk berdosa harus menanggung sendiri akibat dari dosanya itu. Musa tidak dapat menggantikan. Nah, sekarang bagi jemaat, jangan pernah menyepelekan dosa. Bangunlah sikap takut akan Tuhan, hormatilah Dia, sebab apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Di ayat 35 Tuhan kembali menegaskan, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun. Tetapi Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan tetap menggenapi janjinya. Tuhan mengirim juru selamat. Di ayat 34 Tuhan berkata, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa ini ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tuhan tetap menggenapi janjinya yang diucapkan kepada Abraham bahwa keturunannya akan memiliki tanah yang sudah dijanjikan itu. Itu sebabnya Tuhan mengutus malaikatnya berjalan di depan bangsa ini. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Untuk jemaat, ingat ini selalu, bahwa apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Tidak seketika memang, tetapi hukuman Tuhan itu pasti untuk mereka yang meninggalkan Tuhan. Karena itu, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Untuk para gembala, layanilah Tuhan dan umat dengan kasih yang tulus. Karena sejatinya ketulusan adalah kualitas indah yang berharga di hadapan surga. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.